Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Kurniawati dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika semester 6A. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi publik atau yang sering disebut dengan public communication. Untuk mengetahui segala sesuatu, tentunya kita harus mengetahui pengertian atau definisinya. Sehingga kita perlu tahu di sini tuh komunikasi publik itu apa sih? Apa sih pengertian dari komunikasi publik itu? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi publik itu adalah proses penyampaian pesan secara efektif di hadapan dua orang atau lebih. Contohnya itu seperti seminar, di mana dalam seminar itu terdapat seorang motivator yang menyampaikan pengalaman hidupnya sehingga ia bisa menjadi orang hebat. Dari situ, para pendengar bisa mengambil dan mempelajari hal-hal yang dapat menguntungkan bagi dirinya. Selanjutnya yaitu hal kedua yang perlu diperhatikan dalam komunikasi publik itu adalah unsur-unsur komunikasi publik. Unsur yang pertama yaitu komunikator sebagai orang yang menyampaikan suatu pesan. Yang kedua, pesan yaitu ide atau berita yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau yang kita sebut dengan pendengar. Yang ketiga yaitu media komunikasi. Media komunikasi ini adalah sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan seperti koran, majalah, televisi, handphone, dan lain-lain. Keempat yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, baik itu pesan yang diterima melalui koran, majalah, televisi, dan handphone. Dan yang terakhir adalah feedback. Feedback di sini merupakan respon yang diberikan oleh komunikan, baik itu respon yang negatif ataupun positif. Yang pertama, pesan yang disampaikan oleh komunikator harus bersifat umum atau publik. Berikutnya yaitu hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam komunikasi publik itu adalah karakteristik yang ada dalam komunikasi publik. Yang kedua, komunikan bersifat heterogen atau bersifat luas. Yang ketiga, pesan yang disampaikan harus secara bersamaan atau serentak. Yang keempat, mengutamakan isi pesan daripada hubungan atau timbal balik. Yang kelima, bersifat satu arah. Maksudnya yaitu antara komunikator dengan komunikan harus bersifat satu arah, di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator yaitu pesan yang dibutuhkan oleh komunikan. Yang keenam, stimulus alat indera tidak terbatas. Maksudnya yaitu seorang komunikator tidak hanya berfokus pada ucapannya saja, melainkan juga gerakan panca indera dan gerakan lainnya sehingga komunikan dapat memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketujuh, dilakukan di tempat yang bersifat umum. Contohnya yaitu auditorium, epicentrum, bahkan juga di masjid. Kedelapan, mengumpulkan banyak orang. Komunikasi publik yang dihadiri oleh banyak orang, maksudnya yaitu seperti seminar, penyampaian ceramah, dan lain sebagainya. Yang
kesembilan, rencana, yaitu sebuah agenda yang telah direncanakan semata mungkin sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh komunikan. Dan yang terakhir yaitu memiliki tujuan penting. Menurut Deddy Mulyana, terdapat 4 fungsi dari komunikasi itu, yaitu pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah komunikasi yang sangat penting untuk membangun konsep diri kita. Nah, komunikasi sosial ini sering kita temui atau kita jumpai dalam lingkungan kita sehari-hari. Seperti kita berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, sanak saudara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini dapat dilakukan sendiri maupun berkelompok. Contohnya yaitu kasih sayang seorang sahabat terhadap sahabatnya, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, ataupun kebencian seorang musuh terhadap musuhnya. Yang ketiga yaitu komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita, seperti peringatan Maulid Nabi, perayaan ulang tahun, perayaan pernikahan, maupun ritual-ritual lainnya. Dan yang keempat adalah komunikasi instrumental. Contohnya adalah ketika seorang ibu menyatakan bahwa rumahnya itu kotor. Nah, di sana terdapat suatu dorongan yang menyuruh anaknya untuk menyapu, mengepel, mencuci, dan lain sebagainya. Terdapat 4 tujuan umum dari komunikasi publik itu, yakni yang pertama memberikan informasi, yang kedua mendidik masyarakat, yang ketiga mempengaruhi masyarakat, dan yang keempat menghibur masyarakat. Efek dari komunikasi publik dapat diketahui melalui tanggapan komunikan yang digunakan sebagai umpan balik. Terdapat 3 efek komunikasi publik. Yang pertama yaitu efek kognitif, yang kedua efek efektif, dan yang ketiga adalah efek behavioral. Hal-hal yang perlu diketahui dalam komunikasi publik ada 4, yaitu yang pertama mengenali sasaran komunikasi, yang kedua pemilihan media komunikasi, yang ketiga pengkajian tujuan pesan, dan yang keempat adalah peranan komunikator dalam komunikasi. Hambatan-hambatan dalam komunikasi publik adalah sebagai berikut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan komunikasi publik adalah pertama, menggunakan umpan balik atau feedback. Yang kedua, memahami perbedaan kompleks individu dengan baik, dan yang ketiga, gunakan komunikasi langsung atau face to face. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.